Oke, baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agil Uluan Hamawi. Nah, pada video ini, kali ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi tugas UI Sleaching menggunakan Flutter. Nah, tugas ini mengharuskan kita mengkonversi desain UI Figma menjadi aplikasi Flutter yang fungsional. Nah, selanjutnya untuk memberikan nilai tambahan, di sini saya memodifikasi tema referensi awal menjadi aplikasi travel bertema Lombok Vacation. Pendekatan saya, pendekatan yang saya lakukan berfokus pada struktur code yang clean, maintainable, dan penerapan best practice. Flutter seperti pemisahan widget dan manajemen layout yang responsif. Oke, baik. Di sini langsung saja. Mari kita mulai dari tahapan yang pertama, yaitu membahas welcome screen. Oke, di sini saya akan buka code welcome screen, di mana emulator dan code-nya di VS Code. Itu tuh tantangan utama di layar ini menumpuk teks dan tombol di atas sebuah gambar latar belakang. Nah, sesuai dokumentasi tata letak Flutter, widget yang paling tepat untuk kasus layer UI adalah stack. Nah, di sini saya menggunakan stack dengan fit S pen agar tumpukannya memenuhi seluruh layar. Nah, adapun di lapisan pertama image asset dengan box fit dot cover agar gambar proporsional. Terus agar teks putih tetap terbaca. Nah, saya menempatkan kontainer dengan box decoration berupa linear gradient transparan ke hitam sebagai overlay. Nah, untuk yang terakhir, saya menggunakan position untuk mengatur letak teks dan tombol explore secara absurd di bagian bawah layar. Nah, pengguna eh, di dalam stack ini sangat krusial untuk presisi layout statis. Nah, dan ini contoh code yang sudah saya isi di dalam welcome screen. Di sini terdapat beberapa fitur untuk menampilkan output yang agar linear gradient transparan ke hitam sebagai overlay, terus bisa mengeksplor secara absurd di bagian bawah layar. Ini kelas home screen. Nah, kita masuk di struktur di sini jauh lebih kompleks. Seluruh konten saya bungkus dalam save area agar terhindar dari notes kamera HP. Kenapa gitu? Karena single scroll view agar UI tidak overload jika dijalankan di layar berukuran kecil. Nah, ini adalah salah satu bentuk implementasi desain yang adaptif. Kenapa seperti itu? Karena di home screen ini saya isi code lebih kompleks karena ada beberapa gambar emulator pindah ke home screen tuh. Karena di sini seluruh konten dijadikan wadah lah di home screen ini. Kemudian ini contoh semisal eh oke, di untuk susunan kerangkanya di bagian header atau search bar, saya sangat mengandalkan kolom untuk menyusun elemen dari atas ke bawah dan row untuk elemen menyamping. Nah, semisal itu contohnya kayak bagian header ini teks lokasi dan icon profil itu saya bungkus dalam row dengan main access element.
Nah, main access element dot space between. Nah, itu tuh agar posisinya otomatis terdorong ke ujung kiri dan ke kanan kayak HP biasa gitu. Nah, untuk urusan spacing ketimbang menggunakan elemen kosong secara ngasal. Nah, di sini saya mencoba mengatur jarak konsisten menggunakan padding pada struktur terluar sebesar 20 piksel dan menyelipkan sizebox untuk memberikan jarak vertical margin yang bersih antar elemen. Tuh. Ketentuan tugas yang sudah diberikan. Nah, implementasi scrollable konten wajib dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena pada bagian kategori populer dan recommended, di sini saya tuh menggunakan list view. Nah, dengan properti scroll direction, axis dan horizontal, agar file home screen ini tetap clean dan mudah di maintain. Nah, saya tidak menulis code card destinasi secara berulang-ulang atau berbaris-baris. Saya mengekstraknya menjadi sebuah fungsi pembantu. Semisalnya tuh build popular card tuh. Nah, fungsi ini menerima parameter dinamis sebagai image path, judul, dan rating. Nah, di dalam fungsi tersebut, saya kembali menggunakan kombinasi kontainer, box decoration untuk border radiusnya, dan stack untuk menempatkan icon favorit dan rating di atas gambar destinasi. Oke, itu serangkaian beberapa code yang saya bungkus dan saya masukkan ke dalam home screen. Oke, untuk selanjutnya di tahapan terakhir kita masuk ke detail screen. Oke, untuk tahapan terakhir adalah interaktivitas dan layar detail. Nah, di sini saya juga membungkus card destinasi tadi dengan gestur detector sehingga ketika diklik aplikasi akan memicu navigator. Nah, push untuk melakukan transisi ke detail screen dengan membawa data, gambar, dan judul di detail screen ini, konsep floating kembali diterapkan. Nah, di sini saya menggunakan bottom navigation bar. Nah, untuk menempatkan harga dan tombol book new agar selalu terlihat di bawah. Nah, sisanya penerapan kolom dan row untuk mengatur tata letak, teks, deskripsi, dan fasilitas. Nah, secara keseluruhan, perjalanan UI Slicing ini berhasil mengimplementasikan struktur yang responsif dan visual hierarki yang sesuai desain. Apa seperti itu? Karena di sini beberapa code sudah saya terapkan dan saya bariskan sesuai fungsi dan tempatnya. Misal contoh di welcome screen, di sana saya cuman seperti membuat kerangkanya dulu. Adapun di home screen saya membuat lebih detail dan membungkus beberapa code. Kemudian di detail saya ambil lagi itu untuk eh, melakukan transisi ke detail screen, background, data gambar, terus judulnya, misalkan saya kan menggunakan Lombok biar bisa dia di keluar outputnya di HP. Nah, oke di sini saya akan coba mengeksplor. Nah, di sini mengeksplor Lombok Indonesia. Di sini ada dua kategori, ada kategori populer dan recommended. Adapun kategori populer di sini sudah saya isi dengan yang pertama yaitu Pantai Lombok, yang kedua Mandalika itu yang populer dan yang recommended. Recommended di sini ada Lombok Waterfall dan Segar Beach. Oke, semisal di sini Pantai Lombok, sini harga sudah ada 199 US dollar. Terus sudah ada penjelasannya juga, sudah ada ratingnya juga, sudah ada 355 review. UI-nya seperti ini kurang lebih. Ada dua kategori, populer sama recommended. Terus di sini kita bisa ngetik, misal ini kan baru cuma 4, misal di sini saya sediakan 1.000 tempat yang ada di Lombok gitu. Kita mengeksplor Lombok. Sini kan mustahil kita cari satu-satu. Nah, di sini fitur mengetiknya. Saya tutup dengan Panama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.